Oke, halo guys. Beberapa waktu yang lalu teman saya pernah nanya kepada saya apa pendapat saya tentang ekonomi di tahun 2023 yang katanya itu ekonomi bakal kolaps, bakal hancur dan bakal inflasi gede-gedean, bakal banyak banget pengangguran di mana-mana, bisnis bakal tutup, saham indeks itu bakal rontok semuanya, mata uang bakal hancur-hancuran. Dan dia nanya, menurut saya bagaimana dan apa yang akan saya lakukan menghadapi kondisi tersebut. Oke, jadi gini ya, eee, untuk bisnis saya itu secara umum sebetulnya ujian terberatnya adalah kemarin ketika terjadi Covid. Kenapa? Karena related to tourism industry ya. Jadi, berada di industri pariwisata dan tidak ada yang lebih mematikan untuk industri pariwisata dibandingkan dengan lockdown ketika tidak bisa ada turis yang datang, terutama di Bali gitu. Dan itu berasa banget, tapi ternyata saya punya partner, saya punya tim sangat-sangat expert di bidang ini sehingga bahkan di tengah Covid pun, di tengah lockdown pun kita survive. Kenapa kita bisa survive? Nah, ini yang sangat penting sebetulnya saya ingin share kepada teman-teman semua. Bahwa sebetulnya yang paling penting dalam diri kita sebagai seorang manusia adalah kemampuan adaptasi. Makanya kita bisa bertahan melewati zaman es, melawan para binatang-binatang buas dan segala macam kondisi yang ada selama ratusan ribu tahun, mungkin jutaan tahun hingga kita ada saat ini di tahun 2022. Itu kita telah melalui banyak banget cobaan dan sebenarnya cobaan-cobaan itu jauh lebih mematikan dibandingkan dengan krisis ekonomi. Jauh lebih mematikan. Apa yang membuat kita survive? Kemampuan kita dalam berpikir dan beradaptasi. Nah, inilah yang sebetulnya dilakukan oleh tim saya dalam melewati masa-masa pandemi atau dalam melewati khususnya masa-masa lockdown. Tidak ada turis yang datang, tapi kita tetap harus survive, harus bisa bayar gaji. Dan itulah yang tim saya lakukan. Kita melakukan pivot, melakukan shifting, dan kita melakukan banyak sekali penyesuaian sehingga tidak ada karyawan yang dipecat dan perusahaan tetap profitable dan para shareholder tetap menerima dividen sesuai dengan yang diharapkan oleh kita semua. Nah, bagaimana ke depan? Bagaimana tahun 2023? Saya selalu yakin bahwa ketika ada krisis atau ketika ada masalah apapun, pasti ada solusi. Pasti akan ada peluang-peluang baru di sana. Pasti akan ada opportunity baru, tergantung kita mau shifting nggak ke arah sana, kita mau pivot nggak, kita mau ubah nggak model bisnisnya, kita mau sesuaikan nggak bisnis kita supaya bisa memenuhi kebutuhan yang ada pada saat terjadi krisis misalnya. Kita harus selalu siap. Itulah yang membedakan antara bisnis-bisnis yang akhirnya rontok dan bisnis yang pada akhirnya malah bisa survive bahkan tetap profitable. Karena gini deh, saya selalu yakin ya, kita nggak usah nunggu krisis 2023, kalaupun bener-bener ada ya, kita nggak usah khawatir deh. Kenapa? Di saat era normal saja, akan ada bisnis-bisnis yang berkembang, akan ada bisnis-bisnis yang rontok. Bahkan secara statistik, 90% dari bisnis yang lahir itu akan mati kok sebelum 5 tahun dalam kondisi normal. Dalam kondisi krisis, kita harus tahu, setiap kali krisis ekonomi terjadi selalu muncul orang kaya baru. Akan muncul miliarder-miliarder yang baru di setiap kali terjadi krisis. Artinya apa? Krisis ekonomi mendatangkan peluang. Dan peluang ini hanya bisa diambil oleh orang-orang yang siap mengambil peluang itu. Pertanyaannya, kita siap nggak? Gitu aja. Dan di setiap kali krisis ekonomi akan ada industri-industri baru yang bermunculan dan akan ada industri-industri lama yang rontok dan akan ada juga industri-industri yang tidak terefek dengan terjadinya krisis ekonomi atau kondisi ekonomi apapun. Akan ada perusahaan-perusahaan yang seperti itu. Ya udah, kita tinggal, kalau kita sebagai karyawan ya kita lihat peluang aja. Misalnya, oke, kalau saya pelajari misalnya contohnya ya, misalnya Anda sebagai seorang karyawan, Anda kemudian melihat, mempelajari ke depan ini industri apa yang akan terimpact nih. Nah, Anda lihat tempat tempat Anda bekerja terimpact atau enggak. Kalau iya ya siap-siap pindah aja. Masalahnya apa? Nggak ada. Siap-siap pindah. Nah, sekarang pertanyaannya, Anda siap nggak pindah ke industri-industri yang kemudian tidak akan terkena imbasnya?
Siap nggak Anda pindah ke sana? Kalau Anda belum siap saat ini, persiapkan diri Anda. Masih ada waktu, of course, masih ada waktu untuk kemudian mempersiapkan diri. Atau kalau misalnya Anda merasa, oh saya harus buka usaha sendiri. Karena kalau saya lihat di usaha-usaha tertentu ini tidak terimbas nih dengan adanya krisis ekonomi global. Apalagi Indonesia ini enaknya adalah kita punya pasar gede banget. Jadi sebenarnya UMKM kita itu tetap bisa bertahan. Kenapa? Karena produksinya oleh kita, konsumsinya untuk kita juga. Jadi dari oleh untuk kita sendiri sebetulnya. UMKM Indonesia itu demikian hebatnya. Kalau Anda ingin bergelut masuk ke dunia UMKM jadi entrepreneur, persiapkan diri Anda mulai dari sekarang. Perlu skill apa aja sih buat berbisnis? Misalnya, perlu digital marketing, perlu skill jualan, Anda perlu mulai membangun target market Anda. Dari mana mulainya? Dari media sosial Anda misalnya. Misalnya Anda mau masuk ke industri fitness, misalnya mau jualan susu fitness, susu protein. Ya udah, mulailah bangun media sosial, bangun personal branding bahwa Anda adalah seorang expert di dunia fitness. Anda mulai posting, Anda lagi fitness, lagi nge-gym, lagi angkat beban, lagi resistance training, Anda mulai ngebahas latihan untuk otot bahu bagaimana, latihan untuk otot dada bagaimana, jogging itu seperti apa yang bagus, posisi kakinya bagaimana. Jadi ketika nanti Anda udah mulai shifting menuju entrepreneurship, Anda udah mulai jualan produk Anda, atau Anda mulai jualan produk orang lain lewat media sosial Anda udah punya basis massa atau basis audiens untuk Anda menjual kepada mereka. Nah, ini harus mulai dipersiapkan dari sekarang. Jadi jangan kemudian seperti kebanyakan orang saya lihat ya, hanya bisa panik tanpa ngerti apa yang harus dilakukan. Itu kasihan banget orang-orang seperti itu. Dan sebelum mereka sadar tiba-tiba amit-amit ya, saya harap tidak terjadi, tapi kebanyakan orang sebelum mereka sadar apa yang terjadi tiba-tiba boom, surat PHK udah datang. Surat PHK datang, mereka dikeluarkan dari perusahaannya, mereka nggak punya persiapan. Nah, inilah yang kemudian menjadi masalah. Nah, kalau Anda mau mulai nih belajar bagaimana caranya membangun media sosial yang baik, mulai bisa belajar untuk mengubah follower Anda menjadi customer Anda, silakan lihat di description video ini, ada sebuah link yang mana Anda bisa download ebook gratis. Gratis sekali lagi, judulnya adalah mengubah follower menjadi customer. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like video ini kalau Anda merasa video ini bermanfaat, dan share video ini kepada sebanyak-banyaknya teman Anda, karena saya yakin banget ada banyak banget orang yang nggak sadar apa yang harus dilakukan dan apa aja peluang kalau betul-betul terjadi krisis ekonomi di tahun 2023 nanti. Dan subscribe YouTube channel ini karena akan ada banyak banget video-video yang akan membuat Anda lebih pintar, membuat Anda semakin naik level, dan tentu saja membuat Anda semakin kaya raya. Oke, thank you dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.